prinsip pendidikan ini dengan judul pentingnya pidato dengan waktu 5-7 menit, mengundang seorang yang luar biasa, CEO rantai Blackout Consulting, konsultan bisnis dengan spesialis pengoptimalan laba dan pemulihan kesehatan keuangan perusahaan, dan penulis buku Company Make Offer for Massive Profit. Lalu beliau berpengalaman lebih dari 30 tahun sebagai pemimpin dan konsultan dan 20 tahun sebagai direktur keuangan di berbagai grup besar, berbagai industri. Beliau meningkatkan laba secara masif sebesar 3.000% dalam beberapa tahun dan memulihkan kesehatan keuangan sebesar 400 miliar dalam setahun. Beliau memimpin perusahaan dan transformasi bisnis dengan cara memahami bisnis, lalu menemukan akar masalah dan menerapkan solusi yang tepat. Ibu Rona menerima gelar MBA dari The University of Texas, Austin, dan BSBA Kamlot dari Universitas of Southern California, Los Angeles. Beliau juga pemegang sertifikat CFA, Chartered Financial Analyst. Ketika saya bertanya kepada Toastmaster Rona, apakah Anda sudah bertumbuh lebih baik? Ia mengatakan, iya, saya sudah bertumbuh lebih baik. Saya persilakan orang yang sangat luar biasa, Toastmaster Ronawati Wongso. Mari kita tepuk tangan yang gemuruh dengan waktu 5-7 menit. Anda ingin sukses dan bahagia? Tentu saja. Kita coba lihat orang-orang yang ada di sekitar kita, yang karirnya meningkat, yang bisnisnya baik. Mereka adalah komunikator yang efektif. Kalau yang luar biasa sekali kita lihat, Bill Gates, Steve Jobs, Oprah Winfrey, mereka adalah komunikator yang luar biasa. Apakah mereka mendapatkan kemampuan itu secara tiba-tiba? Saya rasa tidak. Mereka pasti memerlukan atau berusaha, berlatih, dan belajar untuk menjadi komunikator yang baik. Tetapi mungkin banyak dari Anda yang mikir, oh, saya sih mau jadi komunikator yang baik, tapi saya takut, saya nervous, dan saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Anda tidak sendiri. Banyak dari kita yang pada waktu memulai untuk belajar menjadi komunikator yang baik, itu adalah masalah yang kita hadapi. Dengan bergabung menjadi peserta di Batara Speechcraft dan anggota Toastmaster, Anda telah mengambil langkah pertama untuk menjadi komunikator yang baik. Tadi ada pertanyaan dari salah satu peserta. Apa sih Toastmaster itu? Jadi saya akan memberikan sedikit ringkasan. Di Toastmaster, pertama, Toastmaster itu adalah suatu not for profit atau organisasi nirlaba yang didirikan pada tahun 1924 oleh Ralph Smedley dan berbasis di Colorado, USA. Saat ini anggotanya ada 300.000 dan ada di 149 negara dan ada 15.800 plus clubs di seluruh dunia. Di pertemuan Toastmaster itu tadi seperti yang saya katakan bahwa untuk menjadi komunikator yang baik kita perlu berlatih dan berlatih dan berlatih. Dan Toastmaster itu adalah tempat yang tepat untuk kita bertumbuh dan membuat kesalahan. Karena Toastmaster itu adalah suatu community yang sangat-sangat suportif. Ada beberapa teman yang mungkin bahasanya kurang baik ya. Toastmaster ini di Indonesia itu ada 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Kadang ada teman yang ngomong bahasa Inggrisnya tuh masih susah, tetapi tidak ada orang yang mentertawakan. Kita semua memberikan aplaus bahwa dia mempunyai keberanian
untuk berbicara di depan umum. Jadi berlatih dan berlatih untuk membuat suatu progres atau perbaikan dan menjadi lebih baik. Di Toastmaster itu ada 3 sesi. Ya, yang pertama tadi sesi pidato spontan. Mengapa pidato spontan itu perlu? Pidato spontan itu adalah pidato yang tidak dipersiapkan. Pidato ini melatih kita untuk menjawab pertanyaan secara langsung. Contohnya nih, kalau kita melakukan interview, ya, Anda melakukan interview, Anda bertemu seseorang di elevator dan harus menjual diri, atau bertemu orang-orang di situasi sosial yang tidak ada persiapan. Dan pidato spontan itu 1-2 menit. Dan diberikan 30 detik setelahnya, allowance-nya. Yang kedua, itu adalah pidato yang dipersiapkan. Berarti kita mempersiapkan pidato kita sebelumnya. Dengan pidato dipersiapkan ini, kita bisa memikirkan logika daripada pembicaraan kita, pidato kita, apapun kita lebih terencana daripada kalau pidato spontan. Tetapi kedua-duanya itu adalah merupakan pidato yang mempunyai struktur, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Kemudian yang ketiga itu adalah pidato penilaian. Kita semua ini di sini adalah volunteer atau sukarelawan. Kita tidak mempunyai hubungan guru dan murid, tetapi yang ada adalah kita kolega. Dengan memberikan penilaian kepada teman kita, itu kita belajar. Karena untuk memberikan penilaian apa yang baik dan apa yang perlu ditingkatkan, kita perlu tahu bagaimana pidato yang baik itu. Dan kita bisa menerima masukan dari teman kita juga. Dari situ kita belajar. Itu adalah sistem yang kita terapkan. Di banyak kursus-kursus, dan Toastmaster adalah bukan kursus ya, itu kita sering belajar presentasi atau komunikasi, tetapi membaca secara manual. Atau kita cuma pasif, tetapi di Toastmaster itu adalah kita berlatih secara langsung ya. Di dalam sesi ini, sesinya kita berikan perbekalan dulu, kemudian untuk persiapan sesi berikutnya melakukan pidato. Sehingga teman-teman siap untuk bisa merencanakan pidatonya yang berikutnya. Ya tadi seperti saya katakan, kita perlu berlatih, dan berlatih ya. Pada waktu kita belajar naik sepeda, apakah kita bisa belajar naik sepeda hanya dengan menerima bimbingan, membaca manual? Menurut saya tidak bisa. Saya harus praktek benar-benar untuk naik sepeda. Saya mungkin jatuh. Siku saya, lutut saya terluka. Tapi saya terus berlatih. Sampai saya mahir untuk menyeimbangkan sepedanya dan bisa naik sepeda. Nah, pengalaman ini sebetulnya sama dengan kita belajar komunikasi. Kita perlu belajar praktek, kita mungkin membuat kesalahan, dan kita melakukan lebih baik lagi sehingga kita menjadi komunikator yang efektif. Di dalam Toastmaster ini kita dibimbing dengan diberikan modul ya. Nanti sebagai Toastmaster ada pathways, di Speechcraft kita ada Basecamp-nya ini. Ini adalah modul yang dikembangkan oleh Toastmaster untuk anggotanya. Jadi itu mulai dari yang di Speechcraft ini kita basicnya, dasarnya, dan juga di pathways-nya itu juga kita akan meningkatkan kemampuan kita mulai dari dasar, kemudian dengan project. Tidak hanya bisa meningkatkan kemampuan komunikasi kita, tetapi juga kemampuan kepemimpinan kita. Kita semua setuju bahwa untuk sukses itu tidak hanya kemampuan teknis, tetapi untuk naik ke tingkat berikutnya itu kita perlu yang namanya soft skill, yaitu komunikasi. Jadi Anda berada di tempat yang tepat dengan bergabung di Batara Speechcraft dan menjadi anggota Toastmaster. Jadi semangat, kita semua mempunyai impian untuk sukses dan bahagia.
Dan kita memerlukan suatu alat, dan alat itu adalah Toastmasters yang bisa membantu untuk mencapainya. Lah apa nih manfaatnya untuk menjadi komunikator yang efektif? Ada 3 manfaatnya. Dengan menjadi komunikator yang efektif, pertama ya, kita bisa menyampaikan pesan dengan baik. Dan Anda menjadi percaya diri. Anda mungkin sering juga mempunyai ide, tetapi tidak bisa menyampaikan. Sehingga akhirnya teman Anda yang menyampaikan ide itu dan dia yang mendapatkan kredit. Apakah baik? Lebih baik kalau Anda yang bisa menyampaikan pesan-pesannya itu. Yang kedua, dengan komunikasi yang baik, itu Anda mempunyai hubungan profesional dan pribadi yang baik. Setuju? Karena sering terjadi bahwa miskomunikasi itu terjadi karena kesalahpahaman. Karena kemampuan komunikasinya kurang baik. Dengan mempunyai kemampuan komunikasi yang baik, kita bisa mengekspresikan diri. Ya, itu yang ketiga. Dengan mengekspresikan diri, dengan kita menjadi lebih baik, kita akan mencapai tujuan kita menjadi sukses dan bahagia. Nikmati perjalanan ini, Anda telah membuat keputusan yang tepat, dan sukses dan bahagia itu tidak hanya dengan kita belajar-belajar, tetapi sebetulnya di modul Toastmaster, itu selain daripada komunikasi itu ada project-projectnya. Contohnya nih project bagaimana kita berpikir positif, di mana kita perlu membuat jurnal selama 2 minggu, menuliskan apa yang kita merasa bersyukur. Karena orang yang bersyukur itu adalah orang yang bisa menikmati bahagia. Sekali lagi, selamat telah bergabung di Batara Speechcraft. Kita berlatih bersama, membuat kesalahan bersama, dan jangan khawatir dengan membandingkan diri kita dengan teman kita. Karena kita semua ini mulainya dari awal yang tidak sama. Jadi yang penting adalah Anda membuat progres terhadap kemampuan Anda. Tidak perlu membandingkan dengan teman-teman Anda. Saya yakin kalau Anda berlatih dan berlatih secara konsisten, kemampuan Anda menjadi komunikator dan pemimpin yang baik akan tercapai. Dan saya sudah melihat transformasi itu selama di Toastmaster, sudah banyak yang menikmatinya. So, again, selamat dan kembali kepada pembawa acara.